Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fatan Family. Kali ini temanya horor. Jadi beda dari sebelumnya. Kita punya narasumber. Dia akan menceritakan pengalamannya pada saat KKN. Gitu. Narasumber kita adalah, perkenalkan narasumber kita, Mas Wildan Fatan Nugraha. Dia akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia KKN. Dan ini dia kisahnya. Mas Wildan, silakan bisa diceritakan pengalaman pada saat KKN. Pada awalnya waktu itu sekitar bulan Juli pertengahan 2019 saya ditugaskan untuk mengikuti KKN di salah satu desa di Kecamatan Peguyangan, itu desa R, kita sebut aja desa R ya Mbak. Pada awalnya kita berenam survei ke desa tersebut. Akhirnya kami langsung mendapatkan rumah, tapi rumah itu sudah kosong selama 6 bulan. Saya dan teman-teman saya langsung mengecek rumah itu. Pada waktu membuka rumah itu, kita masuk, hawanya itu langsung beda Mbak. Hawanya dingin. Terus kebetulan teman saya ada yang indigo Mbak. Indigo, jadi bisa melihat hal-hal gaib Ya, kita sebut aja yang indigo itu A ya Mbak. A. Si A langsung mengecek rumahnya. Langsung si A ngomong sama kita berlima, katanya di dapur sebelah kamar mandi itu ada penunggunya Mbak. Sosok hitam besar Mbak. Dua Mbak, bukan cuma satu. Dua. Akhirnya kami sepakat untuk tidak masalah, yang penting penunggu itu tidak mengganggu. Tapi di antara berlima itu semua percaya kalau ada hal-hal yang seperti itu. Ada yang percaya, ada yang enggak Mbak. Tapi dianggap biasa gitu. Iya, ya? dianggap biasa. Nggak apa-apa. Akhirnya kita pulang, langsung seminggunya kita mulai KKN di situ. Pada hari pertama masih aman-aman aja, hari pertama, hari kedua, terus hari ketiga ini Mbak. Hari ketiga ada kejadian. Oh iya Mbak, sebelumnya yang KKN itu orang 10. 10. 5 yang pas, 3 cowok, 7 iya. cewek. Pada waktu itu hari ketiga saya dan teman-teman diajakin bakar-bakar di dusun sebelah. Saya kebetulan tidak mengikuti karena saya sedang duduk-duduk sama pemuda situ Mbak, di depan rumah. Jadi yang ikut bersembilan itu, mereka ikut berangkat ke dusun sebelah. Terus setelah mereka sudah berangkat, tiba-tiba sekitar jam 11 si K ini bersama si R dan dua teman lainnya, dia dari arah kota Mbak. Berarti iya dari arah kota datang ke dusun sebelah. Terus saya WA, katanya habis beli kecap. Oke. Habis itu sekitar jam 1 ya, teman-teman saya pada pulang dan saya masih di depan sama pemuda situ, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba heboh di dalam, langsung heboh di dalam rumah. Heboh ternyata pada waktu jam 11 ini si K dan si R lewat, itu si K ini dilihatin sosok nenek. Jadi sebelum masuk desa itu ada gapura. Ya di situ banyak pepohonan pisang Mbak.
Nah di tengah-tengah pohonan pisang itu dia dilihatin kepala nenek-nenek. Kepalanya aja. Tapi nenek-nenek gitu ya. Nenek-nenek. Oke, terus hari berikutnya, hari keempat berarti ya. Hari keempat sekitar jam 9 apa ya, si K sama si R pergi lagi ke Indomaret beli jajan. Siang-siang atau Malam, jam 9 malam. Jam 9 malam. Terus pulang sekitar jam 10 sampai posko itu heboh lagi, Mbak. heboh apa? Lihat lagi ya? Lihat lagi. Si K aja sih yang dilihatin. Kali ini lihat Satu anak aja ya? satu anak aja, ya. si inisial K ini. Itu. Si K ini dilihatin sosok pocong, Mbak. Satu, Di dua, tempat yang sama, satu. di tempat yang sama. Di tempat yang sama, satu. Pas si K itu kedua kalinya diliatin Pocong. pocong di tempat yang sama. Iya. Di sebelum Gapura ya? Iya. Masuk Masuk desa. Itu emang jalannya sepi atau Itu memang sepi. rumah-rumah? Itu kalau malam nggak ada lampu, Ada lampu. bawahnya itu bekas kayak waduk, atasnya itu bukit, terus di atas bukit ada candi dan banyak monyet di situ. Oh, ada candinya ya, Ada ternyata di candinya. situ ya. Oke. Terus kalau Bekas itu candi lah, bekas bukan candi, bekas candi. bekas candi. Setelah itu sekitar 1 mingguan KKN ada juga dosen pembimbing kita datang ke posko untuk survei. Biasanya KKN seperti itu, dosen pembimbing kita itu ke posko untuk survei. Posko kebetulan satu dosen itu megang dua posko, satu posko desanya saya, desa R, dan satunya posko desa C. Kebetulan kumpulnya di desa kami, desa R. Jadi yang dari desa C ke desa R menemui dosen pembimbingnya. Jadi sekitar jam pada waktu itu hari pertengahan minggu, Mbak, sekitar hari Rabu ke Kamis lah. Hari Rabu atau hari Kamis? Kalau hari Kamis bisa aja berarti kan Jumat. Hari Rabu kayaknya, Mbak. Hari Rabu waktu itu sekitar jam 9 kita 9 pagi kita berarti ber-25 orangan apa ya sama dosen pembimbing kita touring lah ke tempat wisata Kebun Teh Kali Gua. Dah pada waktu itu sehabis dari Kebun Teh Kali Gua kita niatnya mau ke anterin yang posko 2 ini yang ke desa C, tapi lewat jalan-jalan desa, jalan-jalan tikus dari Kali Gua turun terus masuk sebuah desa C apa ya kalau nggak salah. Terus kita masuk terus mau masuki desa W, habis C kayaknya desa W itu waktu itu desa W. Terus setelah berakhirnya desa W itu ada pohon 2 besar, Mbak, di situ. Nah, waktu di situ Kanan kiri ya? kanan kiri. Waktu di situ habis ngelewatin itu si K ini yang tadinya di depan pakai motor di depan dia lemas, akhirnya dia bonceng di belakang sama si D yang duduk teman saya. Si K itu perempuan ya? Si K perempuan, si D ini cowok, Mbak. Akhirnya si K ini sama si D terus berjalan ke desa C ya, antarin yang 10 orang ini. Setelah melewati pohon besar sekitar 20 menit sampai ya sekitar 20 menit kita beramai-ramai itu sampai di posko C. Kita parkir motor, terus K
K bersama teman-teman ceweknya ini jalan, tiba-tiba waktu mau sampai posko C ini, waktu kan parkiran motor agak jauh Mbak dari posko, sekitar 200 meter lah jalan udah jalan 100 meter tiba-tiba si Kak ambruk, jatuh pingsan. Akhirnya dibawalah si Kak ke posko C, ruang kayak kamar lah, kamar posko C. Terus Akhirnya kita yang posko R ini, posko kita menghampiri si K semua, berdoa bersama di situ. Setelah itu kebetulan si A ini kan yang indigo, bisa lihat siapa-siapa yang masuk ini Mbak, si K. Akhirnya si K ini tiba-tiba kesurupan Mbak, teriak-teriak, meraung-raung, teriak-teriak, ada teriak-teriaknya. Terus akhirnya si A ini interaksi sama si K. Nanti ngobrol. Iya, ngobrol. Lewat batin. Mungkin lewat batin Mbak. Tapi si A ini waktu si K kesurupan ada kayak bahasa bentak-bentaknya ke yang masukin si K ini Mbak. Si K ini awalnya meraung-raung waktu kesurupan. Habis itu si K tiba-tiba nangis. Terus si K akhirnya didatengin sama dukun desa itu Mbak. Dukun desa itu kan kalau desa masih pelosok biasanya masih banyak dukun-dukun gitu Mbak, yang paham tentang hal mistis lah di desa itu. Datang bawa sambutan desa itu, sambutan, dikasih sambutan, terus mungkin dibaca-bacain, yang lain ikut membantu baca doa bisanya. Terus setelah itu si K akhirnya sadar dan tidur lemes, akhirnya disuruh tidur. Pada waktu si K tidur, akhirnya si A cerita pada kami semua yang di posko R, teman-teman yang di posko R, desa R ini, teman-teman kita yang satu posko, cerita katanya yang masukin K ini, yang masuk dalam tubuhnya si K itu perempuan, sosok perempuan, dipasung kakinya, tangannya dirantai, kaki dipasung, tangan dirantai. Terus roh itu cerita kepada si A, katanya itu bekas tadinya dirawat untuk pesugihan, itu akhirnya dibuang. Oh, berarti bekas pesugihan lah. Tadinya si roh ini, si makhluk ini tadinya jadi peliharaan orang untuk pesugihan. Terus habis itu dibuang. Katanya sih untuk pesugihan, usaha kayu. Mungkin mebel apa ya? Mungkin bisa jadi mebel. Terus akhirnya dibuang di pohon 2 itu, yang besar, yang tadi lewatin. Habis desa C, terus B, habis desa B. Kebetulan ada pohon 2 besar kanan kiri, pohon kembar itu. Dibuang di situ dengan kondisi tangan dirantai, kaki dipasung. Makanya pas kesurupan itu ada nangis-nangisnya Mbak. Ketika bangun, habis istirahat sekitar 1,5 jam, habis itu kita bersepuluh di Taman Resmi Pembimbing turun ke desa lagi, pulang ke posko R. Itu kan lagi di posko C kesurupannya. Pulang ke posko R, perjalanan menempuh sekitar 25 menit itu
pulang dari situ sekitar jam 7-an malam. 7 malam udah sampai di posko. 7 malam dari tengah 7 8. malam, oh dari posko 7 C. malam dari posko C. Pulang di persimpangan akhir yang jalan raya, kita berpisah sama dosen lurus ke jalan raya, kita belok kiri ke desa, masuk desa, lewat desa yang tembusannya nanti desa kita tuh, lupa saya namanya, desa N apa ya kalau nggak salah ya, desa N. Sekitar jam tengah 8-an lebih kita sampai ke posko. Beres-beres, Ika pun udah ceria di situ. Udah nggak lemes, lagi. Beres-beres, makan, bersih-bersih, terus makan, terus ngobrol-ngobrol masalah tadi di posko. Si Ika diceritain sama si A yang indigo ini, yang masukin siapa-siapanya. Terus jam 11 si Ika bersama teman-teman ceweknya tidur, dan saya sama teman cowok saya 3 bersama si A yang indigo, terus si R yang teman dekatnya si K, kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Oh iya mbak, sebelumnya saya belum cerita blog denah kosnya saya ya. Oh iya. Denah kosnya pintu masuk ruang tamu. Terus belok ke kiri ruang keluarga, ruang TV, ruang keluarga. Sebelah depannya ruang keluarga itu ada kamar 1. Terus sebelah kanan ruang keluarga itu ada kamar 2, belakang kamar 2 ya, belakang ruang keluarga juga ada gudang sama kamar mandi dan dapur. Dapurnya kebetulan belakangnya kamar mandi lagi. Kamar 2 belakangnya kamar mandi, terus dapur. Ruang keluarga belakangnya gudang kosong. Tapi kamarnya ditempatin semua. Yang cewek di kamar, yang cowok di luar. Mau di ruang keluarga atau mau di ruang tamu terserah, yang cowok. Terus setelah sampai itu si jam 11 kan Kak tidur bersama teman-teman ceweknya di kamar 1. Terus yang cewek kamar 2 belum tidur, akhirnya ngobrol-ngobrol di ruang tamu, ngobrol-ngobrol pas yang tadi, yang kesurupan tadi itu. Terus jam semuanya tidur, saya kebetulan tidur di depan pintu kamar 1 sebelah. Sika depan kamarnya Sika. Saya tidur bersama si D, si gendut. Beda kasur mbak. Beda kasur. Saya tidur, bangun jam 2. Tiba-tiba Sika bangun, berdiri dengan mata melotot. Berdiri di mana? Berdiri di depan kamarnya. Dia kan bangun. Hadapnya terus jalan. Hadap ke dapur, berarti hadap ke saya mbak. Saya lagi tidur. Saya kebetulan pas bangun. Dia melotot ke saya. Terus saya tanya, kenapa Kak? Ada apa Kak? Ini kamu kan Kak? Dia nggak jawab, nggak respon sama sekali mbak. Dia langsung ke kamar mandi mbak. Saya di kamar mandi, saya tanya, habis buang air kecil Kak? Dia cuma ngangguk mbak. Habis itu langsung masuk ke kamar, kamarnya langsung ditutup. Terus saya kebetulan kebelet buang air kecil juga, saya akhirnya ke kamar mandi sendiri. Kebetulan saya berani mbak. Saya langsung tidur lagi keesokan harinya.
keesokan harinya sekitar jam 5 apa ya, jam 5 sore 5 sore Sika tiba-tiba menggigil badannya. Yang kesurupan ini, Sika ini tiba-tiba menggigil. Jadi itu badannya Sika, atasnya panas, telapak kakinya itu dingin banget, Mbak, kayak es. Tapi masih bisa komunikasi nggak? Enggak, Oh. cuma bahasanya apa ya, kalau gitu, Kayak gitu doang. mengerung-ngerung doang, Mbak. Jadi nggak bisa, maksudnya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ditanya nggak jawab. Nggak. Oke, terus Sampai jam 7 masih gitu terus, 7 malam. 2 jam tuh. Iya, kayak gitu tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta bantuan ke tetangga posko warga desa situ. Akhirnya sama warga desa itu diambillah ambulans desa. Akhirnya ambulans desa dari balai desa langsung ke posko kita. Ada supirnya kebetulan, supirnya di rumah. Dibawalah Sika ini ke ambulan, bawalah ke rumah sakit. Warga juga yang menolong membopong Sika ke dalam ambulan. Akhirnya kami berenam, kalau nggak salah ya, kami berenam bersama Sika. Berarti 7 ya. Ya, berenam bersama Sika ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Paguyangan, rumah sakit swasta. Kita sampai di rumah sakit itu sekitar jam 8. Kita berangkat tengah 8 lebih, jam 8. Akhirnya Sika langsung dikasih obat, langsung diperiksa dokter, langsung dikasih obat tidur, mungkin obat penenang. Akhirnya Sika tidur. Kita nunggu 1 jam, masih sama kondisinya kayak di posko. Akhirnya si D teman saya ini yang telepon kepada dosen pembimbing kita menceritakan tentang keadaan Sika. Terus akhirnya si D telepon ke dosen pembimbing kita. Langsung dosen pembimbing kita agak panik. Akhirnya kebetulan dosen pembimbing kita punya kenalan orang yang bisa hal-hal mistis, orang pintar ya? orang yang tahu hal mistis, hal gaib. Kebetulan itu bertempat di Bumiayu. Akhirnya Pak dosen pembimbing kita telepon ke orangnya. Akhirnya orangnya mau datang. Kita nunggu sekitar setengah jam. Setelah ditelepon dosen pembimbing itu, orang yang pintar dalam hal itu datang. Terus gimana mas? Saya ditelepon dari Pak dosen pembimbing ini. Katanya teman mas ada yang lagi habis kesurupan. Oh iya Pak. Si D langsung menjawabnya. Kebetulan tanya si D lagi di depan, tanya ke si D. Oh iya Pak, langsung aja masuk ke dalam Pak. Terus akhirnya itu orang yang mau orang pintar yang mau nanganin Sika itu langsung masuk ke IGD. Akhirnya si orang pintar ini bawa 2 asistennya, anak buahnya masuk. Orang pintar 2 anak buahnya masuk. Terus si D sama si R yang dekat sama teman cewek yang dekat sama Sika ke dalam masuk, sama si yang indigo ini masuk. Si A ini yang indigo masuk. Terus saya buntutin dari belakang ikut masuk karena penasaran tembak. Terus akhirnya bacaan kayak gitu. Selang waktu 2 menit
Kalau langsung sadar Mbak. Kalau langsung sadar, akhirnya orang pintar, 2 asistennya sama si D gendut sama saya keluar, yang si K ini ditemenin teman ceweknya si R ini yang dekat. Kami keluar, akhirnya yang teman saya A ini kok sama orang pintar itu menceritakan apa yang masuk ke badan K ini. Ternyata yang masuk masih sosok yang sama yang ngikutin yang pas kesurupan di desa C itu, yang dipasung sama dirate tangannya, kaki dipasung, tangan dirate, ditambah sama penunggu utama yang pohon 2 itu Mbak. Jadi 2 penunggu utamanya kebetulan orang besar hitam. ya. Oh bukan orang tapi sosok besar hitam, mata melotot merah. Itu yang jaga pohon 2 itu Mbak. Mungkin ketuanya apa, ketua geng setannya apa gimana. Oke, terus setelah itu setelah kami menceritakan, setelah 1 jam berikutnya sekitar jam 9-an lebih ya, tanggal 10, kami akhirnya si Kak udah siuman, udah boleh pulang. Kami pulang ke posko lagi. Si K masuk sama si R ditemanin si D, si gendut ini masuk ambulan. Oh, berarti ambulannya masih di situ, dibawa sama ambulan. Kita yang lebihnya naik motor pulang ke posko. Kebetulan si orang pintar ini bersama 2 asistennya ikut ke posko. Nah pada waktu sampai di posko, akhirnya orang pintar ini kayak semacam apa ya Mbak, ritual mengusir roh-roh yang mungkin masih menempel pada si K ini yang ada di posko. Tapi posisinya Pak udah sadar ya? Udah sadar semua. Udah mendingan ya? Mendingan semua. Dibuanglah semua itu roh-roh yang jahat, mungkin roh setan yang jahat. Habis itu akhirnya orang pintarnya pulang sekitar jam 12 apa ya, orang pintarnya pulang bersama asistennya itu. Kami memutuskan untuk tidur. Semuanya tidur karena udah capek, lelah ngurusin hal gaib Mbak. Iya betul. Terus jam 12 terus jam 12 malam itu tidur. Stop, karena kita akan lanjutkan di part 2.